diklarifikasinya. Mungkin apakah bisa dilihat gitu tangisan Henry itu adalah kebohongan atau seperti apa? Ya, sebetulnya menangis ini hanya salah satu tanda seseorang sedih ya. Jadi ketika seseorang sedih, dia bisa tidak menangis sebetulnya. Jadi kita perlu paham, masyarakat perlu paham soal itu. Nah, bahkan untuk sedih yang super sedih pun ada banyak kasus di mana air mata nggak keluar, ya. Tetapi ada gerakan gestur yang menyertai. Makanya kita selalu menganalisa bareng antara ekspresi wajah dan gestur. Ketika seseorang sedih tuh gesturnya tuh membungkuk, ya, lemas gitu, dan ada beberapa kali mungkin mengusap matanya dan beberapa kali juga mungkin kalau ada teman untuk bersandar dia akan bersandar seperti itu. Nah, dan ini saya lihat ada di Tenri tadi gitu ya. Nah, tentu ketika kita menganalisa, kita harus menganalisa satu persatu nih. Satu, apakah betul tidak punya hubungan? Terus kedua, apakah betul hanya teman gitu kan? Kemudian ketiga, uang yang sempat ditransfer itu apakah betul ada dan untuk apa? Itu kan ada beberapa tahapan yang tentunya harus dianalisa terpisah tuh. Jadi saya rasa kalau pertanyaannya apakah jujur atau bohong tergantung konteksnya. Perlu pertanyaan spesifik tentang apa. Iya. Tapi apakah bisa dia menyatakan tidak ada hubungan dengan Virgon itu adalah kebenaran yang diucapkan tadi kan ada juga Hmm, tuh hmm. di situs bilang katanya. Ya, ya, Nah, eh, yang ini nih. nah ini dulu ya. Iya. Nah ini soal transferan dan sebagainya. Kalau melihat jawaban dari pengacaranya kemungkinan ada, tetapi kita tidak tahu untuk apa ya. Nah ini yang betul kata pengacaranya harus ya, diselesaikan untuk kepentingan pengadilan. Kalau memang diperlukan gitu ya. Kalau memang diperlukan, sekali lagi dalam hal ini tentunya pengadilan agama mungkin ya. Kalau pengadilan yang terkait pencemaran nama baik ya tergantung bagaimana respon Virgon sama Inara setelah ini ya. Bang, di sini kan juga ada pernyataan dari Tenri sendiri bahwa dia merasa dibully, keluarganya dibully. Ada. Ya betul. Kenapa? Ada di Tenri juga. Nah, ini. Ketika dia ngomong ini mungkin boleh dijelaskan Bang seperti apa? Ya apa yang terjadi di sini sebetulnya menjelaskan sebuah dampak dari tuduhan ya dalam tanda kutip tadi yang, dan betul dia sempat merasakan apa yang disampaikan tadi, misalnya orang tuanya, ibunya khususnya dihujat, kemudian sampai tantenya di Belanda juga ikut dicela ya, sampai pacarnya dan keluarga pacarnya juga ikut menanggung celaan itu ya, sampai pacarnya bilang sampai nggak berani keluar dan mempengaruhi usahanya di bidang entertainment. Sebetulnya itu adalah sebuah konsekuensi. Kalau dibilang jujur ya ada konsekuensinya, tapi sekali lagi kan konsekuensi ini apakah lahir dari sebuah perbuatan yang betul dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan gitu kan. Itu yang sebetulnya dimaksudkan dalam press conference ini. Dalam press conference ini kan dikatakan bahwa perbuatan itu tidak ada, yaitu perbuatan pelakor tadi nggak ada menurut pengacaranya dan isi press con ini sebetulnya. Nah, melihat apa yang disampaikan, menurut saya apa yang disampaikan itu sudah cukup jujur. Artinya satu hal yang penting ya dalam saya menganalisa, siapa yang saya analisa gitu kan ya. Nah, yang saya analisa dalam hal ini ternyata adalah pengacaranya, karena pengacaranya yang berbicara sebetulnya. Nah, pengacaranya ini berbicara banyak mewakili Tenri. Nah, dan dalam
hal ini tentu saja sebagai seorang pengacara dia mendapatkan informasi-informasi dari kliennya. Nah, apa yang saya lihat adalah bahwa dia berkata jujur berdasarkan apa yang disampaikan oleh kliennya. Nah, kalau kita mau betul-betul menganalisa kejujuran seseorang, dalam hal ini adalah kliennya, maka kliennya ini yang harusnya ditanya lebih banyak. Nah, dalam preskon ini ada beberapa pertanyaan yang memang bisa dianalisa. Salah satunya, apakah kamu cuman berteman, ya, dan katakan memang dia pernah memang cuman berteman. Apakah sudah mengklarifikasi tersebut, surat tersebut sudah, dan dijawab tidak tahu. Nah, ini juga benar apa yang dikatakan. Terus bahwa keluarganya ikut terpengaruh, itu juga hal yang benar. Jadi saya rasa dalam hal ini, dalam hal ketiga tadi cukup benar. Tapi ada satu pertanyaan yang memang digantung adalah untuk apa uang ditransfer. Nah, itu yang tidak dijawab oleh yang bersangkutan langsung, tapi oleh pengacaranya. Dan itu saya tidak bisa menganalisa. Tapi ada kemarahan atau kekesalan nggak mungkin di wajah kita ini sendiri ketika dia kayak merasa dimanfaatkan gitu sama Virgon? Saya nggak melihat itu ya. Saya lebih melihat adanya sebuah kesedihan terhadap apa yang sudah terjadi gitu ya. Kalau kita bicara kemarahan dalam konteks penuduhan ya, itu ada. Tapi kalau kemarahan karena merasa dimanfaatkan, ini suatu hal yang menurut saya tidak istilahnya tidak cukup jelas untuk disampaikan. Tapi kalau kemarahan karena nama-namanya disangkut pautkan, ada pernyataan itu juga. Ya, nama-namanya disangkut pautkan, kok saya kok diikut-ikutkan gitu, saya adalah korban dan sebagainya. Di situ ada kemarahan itu, kesedihan itu juga ada. Ya, tapi sekali lagi kronologis kejadian yang bersangkutan dengan Virgon bertemu, kemudian katanya ada aliran dana dan sebagainya, itu tidak dijelaskan di sini. Tapi ada cukup bantahan yang menyatakan di mobil bukan dia. Yang foto yang ada seorang perempuan di mobil dan itu bukan dia. Di kafe juga katanya bukan dia gitu ya. Dan itu pernyataan yang cukup jujur. Nah, ini saya rasa sebagai seorang yang katanya teman ya, apalagi ada ancaman dari pengacaranya yang mengatakan kalau dia juga dalam tanda kutip mereka juga bisa membuka siapa yang dimaksudkan sebenarnya. Saya rasa mungkin pertemanan antara Virgon dengan Tenri ini bisa dikatakan cukup teman yang lumayan dekat, atau teman yang mungkin salah satunya adalah teman curhat mungkin loh ya. Karena kita tidak akan cerita kepada orang lain siapa selingkuhan kita misalnya, atau siapa calon istri kedua kita dan sebagainya, kecuali kepada orang yang cukup dekat. Nah, ini dugaan ya, kalau memang pengacaranya tahu, maka ada kemungkinan mereka memang lumayan dekat gitu, tapi bukan sebagai pacar, sebagai teman. Nah, tapi kalau misalnya pengacaranya mendapat sumber dari orang lain atau dari tempat lain, maka dugaan bahwa mereka ini dekat menjadi hilang. Ya, artinya pengacaranya dapat dari orang lain, bukan dari mulut Tenri. Cuman kalau dari mulut Tenri bisa dikatakan bahwa Tenri dan si Virgon ini punya hubungan yang lumayan lah ya, lumayan bisa saling cerita. Bang, tapi dari video tadi tuh dari gestur mukanya dia, apakah ada kayak agak tertekan gitu? Tertekan ada, dalam pengertian tertekan, nervous dalam sebuah preskon itu ada. Ya, artinya kalau itu yang ditanya, yes ada tertekan. Dan saya rasa tertekan yang kedua yang dimaksud, apakah tertekan karena omongan orang lain terhadap keluarganya atau omongan keluarga terhadap dirinya, di situ juga terlihat memang ada hal itu. Ya, saya lihat memang ada. Nah, yang
menjadi menarik adalah bahwa somasi ini kan juga sudah dijawab ya oleh kedua pihak yang somasi. Juga kemarin juga sempat preskon gitu kan. Iya. Gimana Bang kalau melihat dari Inara, sempat ngeliat video dari Inara, mungkin apakah dia menyimpan kekecewaan gitu ke Virgon dan Tendri dari gaya dia ngomong, cara bicara, penyampaian permintaan maafnya juga gitu. Saya rasa ketika saya menganalisa Inara dalam surat pernyataan itu memang terdapat permintaan maaf gitu ya, tetapi permintaan maaf ini bisa dikatakan tidak memberikan alasan kenapa nama tersebut ada di surat pernyataan gitu ya. Terus kedua, tidak juga menjelaskan kenapa surat pernyataan itu diupload oleh, kalau nggak salah bukan akun dia tapi akun orang lain ya. Nanti Terus ada beberapa akun-akun gitu ya yang meng-up lagi. Nah, itu tidak memperjelas kenapa ada sebuah nama ditaruh di situ, walaupun nama itu depannya salah, belakangnya benar. Ya kan disampaikan oleh pengacaranya depannya salah, belakangnya benar. Nah, itu tidak memperjelas hal tersebut. Nah, yang lebih kita lihat dalam preskonnya Inara adalah keinginan dia untuk memfokuskan pada urusan perceraian daripada urusan somasi ini gitu. Jadi yang saya tangkap permintaan maafnya lebih ke arah sini. Ya, lebih ke arah itu. Tujuannya hanya untuk itu. Tapi Bang, di permintaan maafnya itu apakah di Nara ada kayak keterpaksaan gitu dia iya saya minta maaf mungkin kemarin saya telah melakukan kesalahan bla 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 gitu. Kalau dibilang tertekan karena hal itu kita tidak terlalu melihat ya, artinya mungkin ada tapi harus diklarifikasi, mesti ditanyakan dulu sebetulnya ya tadi terkait kalau kan semua pihak mempertanyakan gitu ya, kok bisa muncul sebuah nama dalam sebuah surat pernyataan, pasti kan ada latar belakangnya, kok bisa sampai ada hal ini gitu kan. Nah, itu yang tidak diperjelas oleh Inara dalam preskonnya, tapi lebih ke arah somasi gitu ya, meminta maaf terhadap somasi yang sudah dilakukan dan memohon agar bisa dimaafkan, somasi itu dibatalkan dan dia bisa fokus gitu. Saya rasa ini juga terkait dengan permintaan dari pengacaranya Tendri yang menyatakan pokoknya kalau tidak diklarifikasi dalam 2x24 jam maka kami akan melakukan tindakan hukum. Nah, karena permintaannya hanya itu, maka apa yang disampaikan oleh Inara dan pengacaranya saya rasa sudah cukup. Iya. Bang, kalau melihat dari Nara apakah mencintai Virgon sih dari kemarin ya, terus dari kemarin dia sampaikan bahwa dia minta maaf segala macam gitu. Mungkin dari badannya juga, dari lirikan dia sempat ke wartawan juga gitu. Ke Inara. Iya, dari Inara. Sayang sekali saya nggak bisa melihat hal tersebut ya, artinya satu, tidak ada pertanyaan spesifik yang terkait dengan perasaan dia terhadap Virgon. Kedua, tidak ditanyakan juga rencana respon dia, maksudnya apakah dia akan menerima talaknya ataukah dia akan menolak talaknya, itu tidak ada di dalam preskon tersebut gitu, jadi nggak bisa dijawab sih, sayang sekali. Tapi ada kekecewaan gitu atau dendam Bang di diri Inara ketika dia Terhadap, menyampaikan pernyataan itu? kalau bicara kekesalan saya rasa ada gitu ya. Salah satu alasan kenapa dia mengupload pasti karena kesel kan gitu kan, karena kesel terhadap perbuatan Virgon gitu, pasti ada. Dendam ya, kalau kita bicara kesal dan dendam, kalau betul apa yang kita baca di artikel-artikel berita tentang Virgon, maka mungkin terdapat tumpukan atau akumulasi kekesalan tersebut ya setelah berkali-kali dalam hal ini diselingkuhi gitu. Bang, tapi kalau melihat kemarin dengar dia bicara di preskon yang seperti
Enggak ya, ini juga satu hal yang unik menurut saya gini. Dia tidak nampak sebagai seorang wanita yang eh, se- dalam hal ini sudah memutuskan untuk bercerai gitu. Artinya ya tidak nampak seperti itu. Ya, mulai dari tindakan dia yang membalas apa kalau nggak salah awalnya membalas postingan seseorang ya, kemudian mengupload surat pernyataan tadi, itu menjadi sebuah pertanyaan besar, apa sih tujuannya gitu. Kalau tujuannya adalah untuk bercerai, kenapa mesti mengupload gitu ya. Yang saya duga adalah Inara sendiri di dalam apa namanya kebingungan untuk bercerai atau tidak bercerai gitu ya. Yang jelas apapun alasannya, apakah karena cinta masih ada ataupun karena karena demi anak, yang jelas dari runtutan tindakan tersebut plus press conference yang kemarin tidak menunjukkan adanya niat yang kuat, keputusan yang bulat dari seorang Inara untuk bercerai. Nggak ada di situ gitu. Yang kita lihat adalah mungkin yang kita lihat adalah justru dari Virgon, dari preskon Virgon gitu, yang kalau juga cara bicaranya apakah ada kesedihan gitu? kesedihan pasti gitu ya, keputusasaan kalau saya lihat ya dari isi preskon Virgon ini lebih kepada keputusasaan untuk tidak tahu lagi bagaimana membereskan kisruh rumah tangganya setelah adanya upload tadi. Nah, kalau kita jahit itu dengan berita yang lain tentang upaya Ustadz Dery untuk mendamaikan mereka, saya rasa sebetulnya kisruh rumah tangga mereka ini sudah diketahui beberapa orang, dan salah satunya Ustadz Dery yang berusaha untuk menyatukan tadi. Tapi di tengah-tengah proses upaya itu tiba-tiba muncul kasus ini, sehingga itu membuat seorang Virgon jadinya merasa udahlah saya selesaikan aja gitu ya. Nah, pesan saya lebih kepada kalau memang Virgon berupaya untuk menyatukan kembali keluarganya, entah itu demi cinta, demi anak, ataupun berusaha kembali mencari cinta yang hilang tadi, alangkah baiknya untuk memaafkan tindakan yang sudah dilakukan oleh istrinya. Nah, karena di sini yang saya lihat preskon dari seorang Virgon ini berisi ego Virgon. Ego Virgon yang kesal terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya. Sehingga mungkin upaya dia sudah mau berupaya membereskan rumah tangganya, itu menjadi langkah yang dirasa salah menurut dia, dan akhirnya dia putuskan udah nggak bisa diapa-apain, udah kayak gini semua orang jadi tahu, udahlah sekalian dibereskan aja. Nah, gitu, ada ego dari seorang Virgon, dan ditambah lagi bukan cuman ego seorang Virgon, tapi dalam preskonnya Virgon juga ada satu message lagi terkait komersial, yaitu bahwa pesan pertamanya malah yang tentang komersial, itu bahwa dia memperjelas semua lagu-lagunya dia yang populer gitu, bahwa lagu-lagunya tadi itu adalah sebuah kejujuran. Itu upaya dia untuk mengamankan sisi bisnisnya, sisi komersialnya. Yang saya lihat ini sebuah preskon, tetapi kenapa harus memperjelas itu di awal gitu ya, baru masuk ke upaya untuk baru masuk ke penjelasan tentang kisruh rumah tangga tadi, dan itu pun tidak ada kata maaf kepada istrinya, tapi kepada anaknya ya, terhadap ibu dan kakaknya, yang saya juga sudah tahu apa yang terjadi, apa saja yang segala apa, kalau pakai frasenya dia, segala apa yang sudah dia perbuat di masa lalu, tapi tidak ada satu kata yang menyebutkan maaf kepada istrinya gitu ya.
hanya berusaha menjelaskan kepada netizen atau kita semua bahwa dia memang pernah mencintai istrinya dan rasa itu sudah hilang gitu. Nah, jadi itulah preskon seorang Virgon yang saya lihat. Jadi penuh dengan satu, masih ada ego di situ ya, ego yang tersentil karena perbuatan istrinya yang mengupload rahasia seorang Virgon. Kemudian yang kedua, untuk menyelamatkan bisnisnya dia, atau bisa dibilang menyelamatkan sisi komersialnya dia. Itu mungkin pesan-pesan dari manajernya atau dari ya, labelnya dia. Itu yang saya lihat. Bang, kemarin tuh sempat manggung Nangis ya. terus nangis bang, itu abang gimana ngeliatnya? Iya. Tiba-tiba selama nyanyi dia nangis gitu. Ya artinya kan ya, manusiawi ya, maksudnya ketika seseorang dalam dilema tadi ya, apakah akan bercerai atau tidak bercerai, apakah bagaimana dengan nasib anak-anaknya ya. Biar bagaimana saya lihat seorang Virgon ini tahu dampak dari sebuah perceraian ya. Saya nggak tahu nih ya latar belakang seorang Virgon ya, tapi tidak disebutkan adanya ayah gitu di dalam pernyataan dia. Apakah ayahnya sudah meninggal ataukah ayahnya pisah ya. Nah, jadi seorang Virgon dari broken home, dia tahu betul dampak dari perceraian. Jadi ketika dia menyanyi itu menjadi sebuah ledakan emosi. Nah, makanya sekali lagi saya tambahkan buat Bang Virgon, alangkah baiknya itu dipertimbangkan gitu, karena dirinya sudah tahu, sudah ngalamin rasanya perceraian seperti apa. Kemudian dirinya juga, kalau memang betul dirinya itu melakukan segala apa yang salah tadi, ya alangkah baiknya kalau menyatukan kembali keluarga atas dasar ya tadi ya, upaya untuk membereskan kesalahan. Terus yang ketiga sebenarnya saya melihat memaafkan tindakan Inara Rusli yakni mengupload tadi jauh lebih mudah daripada berusaha membesarkan anak-anak yang broken home. Itu aja, jauh lebih mudah memaafkan ya tindakannya istrinya tadi. Nah, tapi kalau pas kemarin lihat dia sama itu memang dari Ledakan emosinya emosinya dia keluar gitu. Tapi memang mungkin dia juga ada rasa kesedihan gitu. pasti ada. Apalagi dia adalah dari keluarga broken home, dia sudah tahu seperti apa rasanya keluarga broken home gitu ya, yang dimana dia tinggal bersama ibunya dan kakaknya yang dikatakan membesarkan dia, menghidupi dia tahu betul. Jadi di dalam hatinya tuh sebetulnya ada pergolakan, apakah gua akan cerai atau tidak. Makanya dalam kesempatan ini saya menyampaikan, kalau masih ada panggilan seperti itu di dalam hati seorang pria, jangan bercerai, sudah clear itu. Kalau sudah nggak ada panggilan hati nurani kayak tadi, artinya ya di dalam hati nurani sendiri sudah merasa tindakannya benar. Tetapi kalau sampai ada tangisan, ada pergolakan batin, cerai apa enggak, anak-anak gimana, saya rasa karena sudah melihat seperti apa kehidupan broken home, alangkah baiknya tidak bercerai.